Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengutarakan 3 puncak kesyukuran kita. Kesyukuran pertama dalam surat Asy-Syad 75. Kemudian beliau Qala ya iblis ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbar ta'ampunta minal ali. Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Khalaqtu biyadaya. Surat 75. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Di sini jelas dari satupun makhluk yang termasuk malaikat yang ditakdir ciptakan dengan dua tangan Tuhan selain manusia. Seolah-olah manusia satu-satunya yang menjadi buatan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Dalam kitab-kitab tafsir Asy'ari, dua tangan Tuhan dipahami sebagai kualitas keagungan, jalaliyah, dan kualitas keindahan, jamaliyah, atau kualitas maskulin dan feminin. Kedua kualitas ini menyatu secara utuh di dalam diri manusia. Itulah sebabnya manusia kita satu-satunya makhluk berkehidupan yang bisa turun naik martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi makhluk termulia ahsan takwin, surat Atin 54. Bahkan bisa melampaui kemampuan malaikat, seperti pengalaman Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad mencapai puncak Sidratul Muntaha. Sebaliknya, belum kita renangkan. Sebaliknya, manusia juga menjadi makhluk paling hina, asfal syafilin, surat Atin ayat 5. Bahkan lebih hina dari binatang. Ulaika ta'al anam bahum adhol, surat Al-A'raf. Jadi sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, nah ini kita renungkan bersama. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda pesan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lain. Surat Al-A'raf. Jadi alhamdulillah bapak-bapak dari Sabuga ini terkadang artinya jalan-jalan ke gunung kemana, waktu melihat pemandangan indah-indah, kita jangan lupa sambil kita makan alhamdulillah ya Allah. Ini yang penting bagi kita gitu. Jadi waktu Sabuga ini pergi ke mana-mana, ke gunung, pergi ke makanan, jangan terus kita boleh kita berkata-kata tapi terlukan. Ya Allah indahnya gunung ini, ya Allah indahnya ini yang penting bagi kita. Jadi kita piknik kemana-mana sambil menikmati makanan, tetapi ditambah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu. Ini yang penting bagi kita bersama barangkali. Jadi yang perlu kita menang bersama. Jadi saya ulang lagi, dan mereka mempunyai telinga yang diperlukan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak nih, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang yang lalai. Ini barangkali sebagai makhluk hidup, manusia harus bersedia menjalani kehidupan di antara harapan, roza, dan kecemasan, hope. Terkadang manusia berperasaan jauh dengan Tuhan, tanzih, dan terkadang pula berperasaan dekat, tasbih, dengan bahkan merasa menyatu dengan Tuhan, itikaf. Itulah manusia, senantiasa dibayangi feeling perasaan dan praktek. Kadang-kadang dia tertawa dan kadang-kadang menangis. Ini kita rasakan bersama kan itu. Manusia juga satu-satunya makhluk yang ditiupkan atau diinta ke dalam roh suci ciptaan Tuhan. Watafaktu fihi min rohil, surat Al-Hijr 9. Itulah sebabnya manusia dalam keadaan pandangan Al-Quran sangat mulia. Perlu kita bersama tugas kalian kita. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat walaqad harama bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ini kedua pesan kita tasawuf bersama. Siapapun yang merasa anak cucu Adam tanpa membedakan jenis, kelamin, etnik, agama. Nah ini agama harus
dimulakan. Nah ini sebutkan kita kadang-kala betul agama, tapi jangan berkata Islam dan tidak. Agama itu bisa di Indonesia gitu kan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Kita tidak boleh menghina mereka, itu harus sebenarnya. Terkadang kita dasar sikap tidak salah, tetapi persoalannya gitu kan, hablu minallahnya itu yang jadi. Siapa tahu dengan kata-kata demikian menghina si kafir, si Nasr segala itu mungkin termasuk ya tadi gitu. Jadi ini kita juga jangan terlalu menghina mereka. Bedakan mereka agama kamu apa, tapi di akhirat nanti ya kamu neraka. Islam ini yang bersama. Jadi itulah yang perlu kita. Nah terus terkadang agama asli di Indonesia ada Keharingan, Dayak Kalimantan, ada yang Marofi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan ada Sunda Wiwitan di Banten, Kampung Naga, Cirebon, Kuningan, Kejawen, kemudian Malim di Danau Toba, dan Tawanin, Tarotok di Sulawesi Selatan. Jadi itulah banyak. Jadi dikatakan siapapun yang anak cucu tidak membedakan jenis kelamin, agama. Nah, jadi agama itu seperti kita emang Islam, tapi di dalam dunia ini kan banyak. Kita boleh aja saya mah Kristen, boleh saja. Tapi kalau kita menghina dia, Allah yang Maha tahu. Ini persoalan kita bersama Bu, gitu aja. Bukan orang sih kalau kita juga karena emang tuh Allah nih kan di dunia itu bukan hanya itu, ternyata itu tadi. Apalagi kita orang Sunda ada Sunda begitu. Nah ini sederhana sekalian, itu jadi perlu kita mengenal bersama hal yang seperti ini. Selain kemuliaan dari segi penciptaan manusia juga disempurnakan dengan penganugerahan akal pikiran. Nah ini keturunan kita juga dikasih oleh Allah ini. Kolbu, intuition, jiwa, spesies, dan roh, spirit. Satu-satunya makhluk yang bisa dikategorikan makhluk mikroskopis alam al-syogir hanyalah manusia. Karena hanya manusia yang bisa menghimpun keseluruhan substansi alam semesta. Nah ini kita bersama, saya pelan-pelan aja itu. Manusia dalam pandangan Sufi sering disebut al-jami'ah al-qashroh. Mungkin karena kelengkapan dan keunikan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kepada kapasitas yang tergana kepada kita. Allah membebankan, yaitu sebagai hamba Allah al-abid, juga sebagai pemimpin. Itu udah jelas, sudah Allah hamba ada pemimpin di muka bumi ini. Untuk mendukung kapasitas manusia sebagai khalifah, maka Allah Subhanahu mendudukan tasfir seluruh alam semesta, alam semesta kita tundukkan, ditentukan oleh manusia. Tapi itu tadi kita pergi kemana-mana, itu tadi kita merasa hati kecil, ya Allah nih, saya ulangi lagi, nikmatnya saya piknik ke sini, ini jadi kita sudah piknik, sudah mengeluarkan uang, tapi alhamdulillah kita ada mendapat hidayah dari Allah. Ini yang perlu, artinya saya mengatakan itu sering kemana-mana, mau ke sana, tapi sudah piknik neraka lagi kan, ternyata tidak, ya Allah pohon ini tidak sampai begitu. Nah ini persoalan. Jadi itulah yang perlu kita hidupkan. Jadi saya ulangi lagi, namun perlu diingat masing-masing memiliki berbagai keunggulan, termasuk penyandang kapasitas gitu kan, sebagai khalifah di muka bumi. Nah ini yang diumumkan, manusia tidak akan terus berbangga. Nah ini kita boleh berbangga, tidak boleh sombong, dan bebas melakukan perbuatan melampaui batas. Ini yang perlu kita lakukan bersama gitu kan. Jangan terus kita gini dasar ini yang sepele, tetapi persoalan ini Bu sekalian ya. Sebagai makhluk ya, manusia masih tetap memiliki kelemahan yang fundamental yang perlu disadari. Misalnya manusia adalah pelupa. Nah ini makhluk pelupa. Al-Ghafir adalah asal 8. Kemudian makhluk emosional. Nah ini makhluk emosional. Kita juga ada perasaan ini, perlu kita lakukan bersama gitu. Al-Mugadir, surat Anbiya ada makhluk berkeluh kesah. Nah ini kita berkeluh kesah dan berbagai kelemahannya. Konsep tasir penundukan alam semesta dalam Al-Quran mempunyai syarat. Dalam rakyat tunduk sepanjang manusia menjalankan fungsi kekhalifahannya dan benar. Manakala manusia melakukan eksplorasi alam yang memiliki ambang daya dukungan dan semua manusia saling berdoa kita, maka tidak ada jaminan alam semesta akan turun padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ibu-ibu di Jawa Timur kelihatan ada lumpur naon di tek-tek. Nah itu kan Lampung Lapindo. Bisa bayang kalau ibu bebek kasihnya. Siapa yang sebetulnya itu tangan-tangan manusia gitu kan. Di situ kan. Ini persoalannya gitu. Itu terkadang hal yang demikian membuat saya pernah dipanggil oleh Pemda Sumatera Barat, suruh ke Sibrus segala macam, tolong damaikan ini hal yang demikian. Di sini kelompok Kristen, kelompok Islam.
gerik gitu kan. Nah itu akhirnya mereka meminta saya tolong mendamaikan. Nah saya kumpul seperti ini kan, biar akrab, bisa segala macam. Terus tempatnya di gereja, tetapi yang masak ibu-ibu Islam. Lama-lama jadi akrab. Itu hukum katanya kan, kami sudah damai lagi. Benar dan salah, tetapi juga sebagai sumber konfirmasi dan referensi untuk menguji kebenaran yang ditemukan oleh akal kita Ismail. Tanpa Al-Quran, banyak benar tidak bisa tersingkap. Ini juga perlindungan bersama itu kan. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah kebenaran sejati sekaligus pandangan hidup. Bahkan dalam keyakinan teologi umat Islam, Al-Quran hanya modifikasi firman Allah, tetapi juga sekaligus sebagai perwujudan kalamullah. Dengan kata lain, Al-Quran bukan hanya kitab, tapi sekaligus kalamullah. Bagi umat Islam, kesucian Al-Quran tidak hanya terletak pada aspek fisiknya yang terancam, tetapi juga wujud fisiknya berupa musyaf. Al-Quran sendiri menegaskan dirinya tidak bisa disentuh. Nah ini kan tidak bisa kecuali dalam keadaan bersih. Oleh karena itu kita kadang-kala pegang Al-Quran tanpa wudu. Sebetulnya kita harus pakai wudu juga. Betul ini bukan kata ini sebenarnya. Jadi jangan terus ya Quran di kantongan itu tidak salah. Cuma persoalannya pandangan kamu juga masih suci itu. Karena Al-Quran suci ini ibu sekalian. Hal yang sepele ini yang kita bisa bersama gitu. Jadi saya mengajar, tapi buat kita pandangan kita bersama bu. Tapi sudah baik segala macam, hal sepele tadi itulah yang nanti di akhirat neraka kamu. Ini seolah-olah yang kita bersama. Sebagaimana umat agama lain, sangat wajar jika umat Islam tersinggung dan marah jika ada orang ini sengaja menghina kitab suci Al-Quran. Namun, ini di dalam mengekspresi ketersinggungan dan kemarahan sebagai ekspresi mengingatkan tidak perlu melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jadi kita boleh saja gitu kan, bahasa bunuh dia tidak, tapi persoalan melampaui batas silakan gitu. Tapi saya mengatakan demikian bukan ada hal yang sepele ini yang sepele buat kita penting gitu kan. Masa dia udah membakar kos segala macam, tapi kalau kata akan jangan berlebihan gitu, hanya biasa saja. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-An'am itu kata surat Al-An'am gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia Kristen tidak salah. Tapi persoalannya gitu kan. Kalau berlebih-lebihan, maka ibu bapak dasar hanya mengatakan apa yang berbuat ini itu. Jadi ini Al-Quran. Dalam ayat lain perintah orang-orang yang berlebihan dalam ayat lain. Selanjutnya kita dalam sebuah ayat bahwa ia sendiri akan terlihat dalam memelihara itu ada supaya yang ada yang karena Al-Quran ada yang memelihara sendiri Allah yang melindunginya. Jadi makanya yang di kantongan dan apa terserah, saya hanya mengatakan demikian. Tapi persoalannya itu kan itu tadi. Selanjutnya saya ulangi mengingatkan kita dalam sebuah ayat bahwa ia sendiri Al-Quran itu akan terlibat dalam memelihara Al-Quran. Inna nahnu najalna al-zikra wa inna lahu lahafidin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar memeliharanya. Ini belum salah. Jadi kita jangan terus baik berserang ke sekolah yang ketiga. Kita Indonesia, kata Indonesia kalau kita hitung ada berpuluh angka kata Indonesia ini. Namun siapa yang sebetulnya ibu bapak barangkali ada yang tahu siapa yang pertama mengatakan ini Indonesia? Ada yang tahu tidak? Tidak. Gue tahu siapa yang pertama yang Indonesia tidak ada pernah. Sebagai pandangan saja gitu kan. Kita pernah mendengar Wali Songo gitu kan. Ada 9 wali. Nah, saya coba gitu kan. Wali pertama dari Sunan Gresik namanya Ibrahim Malik. Awalnya gitu kan. Kedua di Sunan Bonang namanya Kiai Nawai Mahdum M 2 IN gitu. Terus Sunan Darajat Darujatun R Qasim IND D kan. Nah terus Sunan Kudus Oisman Ar Jafar Shori O itu INDO kan. Terus Sunan Ngampel S R Rahmat Indon. Nah terus Sunan Gunung Jati Eka Sarif Hidayatul Indonesia. Kemudian Sunan Muria Syed Umar Indonesia. Kemudian Sunan Giring Ishak Ainul Yakin Indonesia. Kemudian Sunan Kalijaga
Abdul Rahman Rosid Indonesia. Ini Ibu sekalian. Jadi siapa ibu-ibu yang dulu tua dari saya pernah mendengarkan zaman sekolah. Siapa yang pertama mengatakan kata Indonesia? Coba. Kita ini dia telah inilah Indonesia gitu. Jadi aja. Nah, waktu itu tanya, saya akan coba memperdalam Indonesia ini, kata Indonesia gitu. Kita hitung angka dari kata Indonesia, coba akan didapatkan hal yang luar biasa. Mari kita coba kita dari abjad ABCD gitu, urutan angka. I itu ya, A B C D E F G H 9. Terus N itu A B C D F G 14. IND D itu A B C D 4 kan. Bisa ini untuk singkatnya saja gitu kan. Di O kan A B C D O 15. Terus N 14. E 15. Indonesia S 19. Indonesia 9. Kemudian Indonesia Arna. Kalau dijumlahkan ada 90 nilai di jumlah angkanya nih. Huruf tadi gitu bisa. Jadi semua angka itu yang muncul hanya angka 1, angka 9, angka 4 dan 5. Alhamdulillah dengan angka 1945 negara kita merdeka. Coba bayangkan siapa yang buat ini? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai ini saya bukan saya renungkan itu ya Allah gitu kan. Pertama ibu-ibu yang lebih tua dari saya, siapa yang mengatakan Indonesia? Terus siapa yang ngitung-ngitung? Saya coba ngitung-ngitung kan dari tadi makanya dari nama Indonesia soalnya dari 9 wali songo. Terus dari angka A satu gitu. Ternyata jumlahnya ada tidak ada angka 2, 3, 4 hanya ada 1, 9, 45. 45 kita merdeka. Siap? Ini Ramadan makasih kita bersyukur sekali. Ulama, pemimpin kita dengan para akrab, jenis semua terjadilah lingkungan artinya pasti yang indah, negara yang baik. Jadi selalu terjalin kedamaian di antara kita bersama. Dengan adanya ini kita jadi keakraban. Itu suatu harapan demi kita semua. Inilah barangkali sekalian. Jadi kita tentram balatun kaibun warbun gokul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian saudara, hapunten kesadayan.